Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 194 yang akan dibacakan oleh Ustaz Asril Dain. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Pengarama, Bapak Ali Asyari, Ketua Forkomas Bapak Iman Sulaiman, Bapak Lurah Malakasari, Pak Musti Abidin, Muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa DKM Al-Muhsin mempunyai niat untuk melaksanakan renovasi Masjid Al-Muhsin ini. Mohon doa restunya dan dukungannya, semoga niat dari DKM ini yang sudah membentuk panitia bisa terlaksana. Karena kalau kita mohon maaf apabila dalam penerimaan para jemaah ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga sekali lagi kita bisa melaksanakan kajian di Masjid Al-Muhsin ini seterusnya, bukan hanya kali ini saja. Dengan demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu kata sambutan oleh Kelurahan Malaka Asri warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ustaz Haji Ali Ansari, yang saya hormati Pak Iman Sulaiman, Ketua Forkomas Kelurahan Malakasari, yang saya hormati DKM Masjid Jami Al-Muhsin, yang saya hormati Bapak Ketua RW 02 RMK RW 02, para Ketua DKM Masjid Kelurahan Malakasari, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan rutin kembali. Saya bilang rutin kembali, kegiatan sungguh keliling forum komunikasi Masjid Kelurahan Malakasari Forkomas. Ini merupakan bagian atau momentum kita kembali lagi untuk mengaktifkan pembinaan iman Islam di lingkungan Kelurahan Malakasari yang menjadi bagian. Jadi pemerintah ini tidak hanya membangun secara fisik, jadi pembangunan secara mental, rohani juga harus dibangun. Untuk kita berikhtiar menjaga atau mencegah penyekatan. Mungkin kemarin 3M sekarang 5 ini memakai masker. Bapak Ibu mungkin yang punya yang gak kalah penting di saat kegiatan silaturahim seperti ini, saya juga mengimbau mungkin kalau ada warga yang sekiranya kurang sehat, entah itu ada gejala batuk, demam, flu, untuk mengantisipasi jangan sampai ada
adanya penularan. Forkomas yaitu Bapak Haji Eman Sulaiman SKMMB dan Bapak Eman Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hadir kepada kita ini yang hormat Bapak Wali Kota. Untuk besok itu kita di Masjid Darul Hikmah. Pak Yordan ada Pak Yordan, Pak Edi ada Pak Yordan, ada ya. Kami sampaikan kepada pengurus DKM dan KMK, KW setelah acara ini ada yang perlu dibicarakan sedikit, karena kalau dibicarakan sini tidak akan banyak. Hanya 30 menit ya pengurus DKM yang mewakili. Nanti setelah acara ini kita kumpul sekitar 30 menit dengan Pak KMK dan Pak RW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti yaitu tausiah kajian ilmu Forkomas yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ali Ansori dengan tema sikap manusia terhadap dinul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Bapak siapa dulu ya, Pak Ketua Lurah ya, Pak Lurah ya, Pak, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah. Bapak Ketua Forkomas Bapak Eman Sulaiman yang sudah lama saya kenal. Kemudian Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin dan seluruh masjid yang tergabung di Forkomas. Hidup dalam barokahnya Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan jalan keluar dalam menghadapi kehidupan dengan jalan keluar yang terbaik. Sesungguhnya kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah, tentunya ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rasa syukurnya? Berimanlah kepada Allah. Apa rasa syukurnya? Beribadahlah kepada Allah. Apalagi rasa syukurnya, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Insya Allah kita terhindar dari kehinaan dan insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang soleh solehah dan mampu melaksanakan ajaran-ajaran yang telah diajarkan beliau, sehingga kita akan sampai kepada martabat takwa. Dan insya Allah kalau kita jadi hamba-hambanya yang bertakwa, disediakan oleh Allah surga. Mau masuk surga? Insya Allah ya. Tapi kan ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Hah? Mati dulu. Lah masuk surga itu ya harus mati dulu. Kalau nggak mati gimana masuk surga? Karena apa? Di surga itu, mohon maaf nih Pak Lurah ya, di surga itu orangnya gagah-gagah, tinggi besar, ganteng-ganteng. Yang perempuannya Masya Allah cantik-cantik. Nah kita sekarang
apalagi ditutup masker. Ya mohon maaf aja, tadi ada yang negur saya gitu ya. Lah siapa ya yang negur saya? Lalu besan saya datang pakai masker. Ini siapa sih? Besan begitu dibuka maskernya. Ya, baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya hanya menggarisbawahi sebelum masuk tema. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ummati idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas." Ada dua kelompok umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kedua kelompok umatku ini bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, komunikasinya baik, saling membantu sama lain, maka manusia secara keseluruhan dijamin menjadi manusia-manusia yang baik, masyarakatnya baik. Tapi apabila kedua kelompok ini kemudian buruk komunikasinya, buruk kerjasamanya, maka manusia akan menjadi buruk dari korban dua kelompok manusia ini. Siapa? Ala wayal ulama wal umaro. Dua kelompok itu adalah para ulama. Katakanlah di Porkomas ini ulamanya itu siapa? Ketua DKM dan jamaahnya ini adalah para ulama. Terus umaranya siapa? Kalau dihitung dari bawah, dihitungnya dari bawah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, paling tidak di Kecamatan Malakasari ya. Bilang DKM ya, dalam hal ini Porkomas ini bekerja sama dengan masing-masing RT di mana masjid itu dibangun, kerjasama dengan para RW di mana masjid itu ada, kerjasama dengan Pak Lurah. Pak Lurah pasti insya Allah, karena pagi ini buktinya pagi-pagi datang ke Al-Mukhlisin ya Pak. Alhamdulillah belum baca mati. Ya mudah-mudahan semuanya kita dipersaudarakan. Dua kelompok inilah yang kita harapkan bekerja sama dengan baik. Insya Allah masyarakatnya, jamaahnya menjadi baik karena dua kelompok ini bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik, saling mengisi antara satu dengan yang lain. Kalau bahasa Nabi yang selalu saya sampaikan, kunu kaliyadaini, jangan jadilah kalian semuanya bersatu seperti kedua belah tangan. Maksudnya apa? Ulamanya mungkin ya, katakanlah kalau ulamanya itu tangan kanan, kemudian umarohnya itu tangan kiri, kerjasama seperti kedua belah tangan. Tangan kanan dengan tangan kiri itu beda fungsi apa sama? Halo? Beda. Coba kalau untuk membuktikan, salaman sama Pak Lurah pakai tangan kiri, coba siapa yang berani? Gak berani kan? Namanya bukan menghormati tapi ledek. Kalau salaman kok pakai tangan kiri? Terus kalau makan, Bapak, Ibu, kalau makan tangan kanan apa tangan kiri? Kalau tangan kiri nggak sopan katanya, nggak sopan makan kok tangan kiri, bener nggak Pak? Oh. Tapi giliran Nabi itu bangun-bangun dari tidur, yang kita makan sore ada ampasnya, ada kan ampasnya? Terus yang bersihin siapa? Kalau dibersihin tangan kanan, iya nggak sopan juga, jorok katanya. Nah, yang persoalannya, pernah nggak tangan kanan itu dengan tangan kiri itu nggak ketemu barang berapa? Kira-kira setengah jam deh. Pernah nggak tangan kanan dengan tangan kirinya itu nggak ketemu? Selalu ketemu. Pernah nggak tangan kanan dan kirinya itu, tangan kanan sombong terhadap tangan kiri minder atau apa namanya? Ya iri hati terhadap tangan kanan? Jawabannya tidak. Saya berharap mudah-mudahan kerjasama dari umaroh dan ulama, ya ulama dan umaroh di Porkomas ini, di wilayah Kelurahan Malakasari
Antasari ya, mudah-mudahan berjalan lancar seperti kerjasamanya kedua belah tangan. Itu, jadi jangan merasa gimana tuh Pak Ali masuk ulama umarok dicontohkan tangan kiri. Nabi memang menyebutnya ulama dan baru umarok. Ya, memang ulama itu malah memang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat. Pandemi mudah-mudahan segera berakhir. Ya Bang Pras, siapa sih? Capek kok ngurusin ini juga capek. Ngurusin vaksin juga capek. Ya, saya pikir Pak Lurah itu capek, Pak RW, Pak RT, ya mungkin malah yang nggak begitu capek. Ketua Perkomas, kenapa? Sejak pandemi, saya nggak ngomong loh, coba sejak pandemi libur total, nggak ngapa-ngapain Pak Eman. Pengajiannya ditutup, pengajiannya nggak diadakan. Ya baik, ya itu aja. Saya itu sebagai satu mukadimah pesan moral. Cuman karena tadi saya tanya ini sampai jam berapa Pak? Jadi jam 6 lah, ya sampai jam 6. Berarti ceramahnya cuma 20 menit. Tapi kalau seandainya lewat dikit nggak apa-apa kan? Ibu sehat semua Bu? Alhamdulillah bapak-bapak sehat ya Pak ya. Jadi kalau ketemu saya nanti ya assalamualaikum aja deh ya, insya Allah kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya di WA oleh Bapak Ketua Porkomas ya, apa temanya Ustaz? Jawabannya yang tadi dibacakan oleh pembawa acara, sikap manusia dalam menerima dinul Islam. Sikap manusia dalam menerima agama Islam. Sebelumnya Islam itu diturunkan oleh Allah adalah lisa'adatil basyariyati ajilihi wa ajilih. Islam diturunkan oleh Allah melalui diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah lisa'adatil basyariyah, untuk menciptakan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Ajilihi wa ajilihi. Anyar yang pertama pakai ain, ajilihi wa ajilihi. Ajilihi sekarang, ajilihi nanti. Sekarang itu adalah dunia dan nanti itu adalah kehidupan di akhirat. Kepada siapa yang akan dapatkan as-sa'adah min ajlihi wa ajlihi? Jawabannya adalah orang yang menerima Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian begitu dia sudah menerima, maka kemudian dia sami'na wa ata'na kepada syariat Islam. Sikap manusia garis besarnya terhadap Islam itu ada dua: menerima. Kelompok penerima nih, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima Islam dengan sami'na wa ata'na. Yang kedua, kelompok yang menolak akan adanya agama Islam, dinul Islam. Jadilah mereka yang disebut dengan orang kafir. Jadi kalau misalnya nggak usah terlalu segan kita mengatakan orang kafir. Karena memang kafir itu adalah orang yang tidak menerima dinul Islam sebagai satu aturan yang harus diikuti, itulah orang kafir. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan berikutnya, jadi secara global, sikap manusia terhadap Islam itu adalah dua: menerima dan menolak. Yang menerima ini pun kemudian menjadi pecah dari banyak. Siapa yang pecah? Jawabannya adalah syaitonir rajim. Makanya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari membaca Al-Quran surat Al-Baqarah 208, hafal pasti ini, jamaah Porkomas hafal. Ngaji udah bertahun-tahun masa nggak hafal. Tapi memang hafalin juga susah. Apalagi kalau usia sudah di atas 40 tahun, baru mohon maaf.
Memang begini, Nabi Muhammad diutus oleh Allah setelah usia 40 tahun. Tapi kalau umatnya macam kita, setelah 40 tahun baru ngapain? Wih, susah. Nah, itu bedanya Nabi dengan kita. Nabi 40 tahun ya baru diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Apa? Karena ada jaminan dari Allah, sanuqri'uka fala tansa. Aku akan bacakan kepadamu Al-Quran ini melalui malaikat Jibril. Ada yang direct dan ada yang indirect wahyu itu, tapi dua-duanya Nabi Muhammad hafal. Beda sama kita, Pak. Kalau sudah coba aja ya, kalau percaya. Umur 50 tahun baru ngapalin kuliah yual kafirun. Kira-kira gampang pas susah. Kuliah yual kafirun itu kuliah yual kafirun kalau nggak konsentrasi penuh nggak selesai. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa badut aja. Tapi kalau dihafalin dari kecil ya, kalau dihafalin dari kecil insyaallah. Nah, kita kembali nih. Jadi Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah bahasa Arab bunyinya begini. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyariyati ajilihi wa ajilihi. Islam adalah tatanan syariat yang datang dari Allah, dibawa dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensejahterakan pemeluk-pemeluknya, pengikut-pengikut Islam dari dunia sampai akhirat. Persoalannya adalah kenapa ada orang Islam yang sengsara? Harus jangan disalahkan Islamnya. Yang disalahkan apa? Muhasabah pada diri sendiri. Mungkin saya belum menjadi muslim yang baik, muslimah yang baik, maka saya tidak mendapatkan janji Allah as-sa'adah di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala, gak usah jauh-jauh di surat Al-Fatihah saja. Manusia sudah dikelompokkan jadi 3 itu, Pak. Coba Fatihah yang ibu bapak sholat sehari semalam, kalau yang wajib saja sudah 17 kali, belum ditambah sunat. Kesimpulannya ada 50 rakaat sehari semalam kalau kita mau lakukan. Kalau setiap rakaat kita baca suratul Fatihah, Masya Allah, itu pengetuk pintu hati. Ya, pengetuk pintu hati itu Al-Fatihah. Ya, Masya Allah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada, kita harus sering mencoba ihdinas siratal mustaqim. Terus takutnya gak hafal, takutnya bukan kletek. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Pengertian jalan yang lurus itu jangan diartikan lurus begitu aja, tapi jalan yang lurus, jalan yang benar sesuai dengan syariat. Jalannya siapa? Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah Kau berikan nikmat iman Islam kepada mereka, konsekuen, konsisten dengan iman Islam mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Kau murkai, waladhdallin, bukan jalannya orang yang sesat. Di situ an'amta alaihim, al-maghdub alaihim, ad-dhalin. Manusia saja di dalam surat Al-Fatihah itu sudah jadi 3. An'amta alaihim, seorang muslim muslimat yang baik. Al-maghdub alaihim, karena orang itu memang durhaka kepada Allah. Ad-dhalin, orang yang mengikuti orang yang durhaka, orang yang mengikuti orang yang salah, itu namanya ad-dhalin, orang sesat. Jadi bedanya gitu, Pak. Al-maghdub alaihim mungkin ya sebagai hamba Allah disuruh beriman gak beriman, Allah murka. Disuruh beribadah gak mau beribadah, Allah murka.
Disuruh berbuat baik tidak mau berbuat baik, Allah murka. Suruh ngaji gak mau ngaji, Allah murka. Gitu kira-kira. Suruh silaturahmi dengan baik, gak mau silaturahmi, egonya dipentingkan, itu al-maghdub alaihi. Kalau ada orang tidak iman, tidak sholat, tidak berbuat baik, kok ada orang mendukungnya, mengikutinya, itu yang namanya ad-dallin. Orang yang sesat adalah orang yang mengikuti orang yang salah. Dari surat Al-Fatihah saja manusia sudah 3 kelompok nih Pak. An'amta alaihim, al-maghdub alaihim, ad-dallin. 1:2. Nah, untuk mencapai as-sa'adah fid dunya wal akhirah, ajilihi wa ajilihi, maka kemudian Allah perintahkan tadi yang surat Al-Baqarah ayat surat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Maksudnya apa? Ya jangan dipisah-pisahkan antara ajaran Islam yang satu dengan ajaran Islam yang lain, itu namanya kafah. Nah, di dalam Islam ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tentunya sudah sangat paham ya, tapi karena libur hampir 2 tahun lali, lupa. Nah, kafahnya pada dalam Islam itu ada yang disebut dengan usuluddin. Apa itu usuluddin? Bukan nama fakultas usuluddin, bukan usuluddin itu usuluddin ya. Oleh usuluddin apa? Pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok Islam. Apa itu pokok-pokok Islam? Yang pertama iman, dengan rukun iman yang 6 itu satu pokok. Kemudian rukun Islam yang 5, dan kemudian yang disebut dengan akhlakul karimah dalam bahasa yang ada dalam Nabi adalah ihsan. Ini ada orang ya, ketika dia sudah mati dia Islam, ya dia Islam, tapi kemudian coba perhatikan ayat itu tadi berikutnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini pesan Allah nih, masuklah ke dalam Islam secara kafah, jangan ikuti langkah setan. Langkah setan itu apa? Menggoda manusia yang sudah masuk ke dalam agama Islam tetapi dibuat tidak kafah. Kira-kira banyak nggak orang yang agamanya Islam tapi nggak sholat? Banyakkan mana yang mau sholat dengan yang tidak sholat padahal dia ngaku Islam? Ayo, Masya Allah. Orkomas ini sebenarnya 28 masjid. Segini ini sebenarnya, ini sih saya sudah senang, sudah banyak. Ini adalah salut nih Pak Lurah ya. Jadi ada gerakan Orkomas. Pertama kali saya datang dan mendapat berita ini dari Pak Haji Sutoto. Ya Pak Haji Sutoto, karena Pak Sutoto ini kenal dengan saya sudah sangat lama, karena beliau pernah menjadi jamaah haji saya, karena saya pembimbing haji Pak. Ya jadi kalau Bapak Ibu nanya Pak Haji, Pak Ali itu jamaah haji berapa kali? Aku juga lupa. Dari 93 sampai kemarin di 2 tahun nggak haji itu, sebenarnya saya haji tiap tahun. Ya alhamdulillah, Pak, mungkin susah kali ya nyari orang kayak saya, haji kok 28 kali pipi. Ya, jadi itu. Jadi kembali pada setan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu pertama apa? Memisah-misahkan usuluddin tadi, pokok-pokok agama tadi dipisah-pisahkan. Udahlah kamu iman aja, gak usah sholat.
kata setan. Akhirnya dia agamanya Islam tapi gak sholat. Ada yang sholat, dia iman, sholat, tapi kamu gak usahlah berbuat baik kepada sesama manusia. Toh nasib manusia memang beda-beda. Gak usah zakat, gak usah infak, gak usah sedekah. Kata setan. Ihsan, ada orang yang hanya faktornya ihsan. Yang penting berbuat baik. Soal iman dan ibadah itu nomor 2 katanya. Yang penting baik pada sesama manusia. Ada nggak ada orang yang begitu? Banyak, ya bukan sekedar ada. Yang penting baik pada sesama manusia, nggak usah sholat, nggak usah ngaji. Nah, itu berarti terkena khutuwati syaitan, ya bujuk rayu syaitan, mengikuti langkah-langkah setan, sehingga Islamnya tidak kafah, tidak totalitas. Karena apa? Dipisah-pisahkan oleh syaitan antara pokok-pokok agama yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu, bisa saja orang itu tetap menyatu, imannya iya, ibadahnya iya, ya akhlaknya iya. Setan masih nggak kehabisan langkah. Ya, dia punya setan itu memang yang pantang menyerah itu setan. 24 jam dia nggak capek, nggak ngantuk lagi. Lah yang ngantuk siapa? Kita. Ya, setan itu membuat orang ngaji itu cepat ngantuk, Pak. Bu, ngaji dengan nonton, kuatan mana? Nonton bola, misalnya bapak-bapak suka nonton bola, ibu-ibu juga suka banyak yang nonton bola. Itu 90 menit gak berasa, tapi begitu ngaji setengah jam, ngelihat jam aja, kok nggak selesai. Nah sekarang udah jam 6 kurang 3 menit, bener nggak sih jam itu? Bener ya? Janjinya jam 6 udah bagaimana? Ya jadi gitu. Setan masih tidak berhenti sampai memisah-misahkan antara iman, Islam dan ihsan. Diperinci lagi, ya diperinci lagi. Setan, adalah imanmu nggak usah 6, 1 aja atau 2. Iman pada Allah, iman pada malaikat. Soal apa namanya Quran itu, kata setan nih, Quran itu nggak benar. Muhammad itu nggak benar. Hari kiamat itu dongeng masa lalu. Dia mampu. Mungkin iman rukun iman yang pertama, yang kedua iya, tapi begitu tidak beriman pada rukun Islam yang ketiga, batal imannya. Rukun 1 sampai 3 iya, tapi yang keempat gak diyakini, batal imannya. 1, 2, 3, 4 diyakini, tapi tidak yakin pada rukun iman yang ke-6, yang kelima dulu, batal imannya. 1, 2, 3, 4, 5 diyakini, tapi qadha qadar tidak dipercayakan, berarti imannya terpisah. Perbuatan siapa? Jawabannya adalah perbuatan syaitan. Syaitan bahasa Arabnya syaitan. Kalau bahasa kita setan, ya Pak, setan. Tapi bahasa Arabnya syaitan. Baca coba dalam surat tadi Bu, catat tuh surat Fatir ya, bukan Al-Fatir. Fatir, surat ke-35, ayatnya ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan-setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, jadikan dia sebagai musuh. Ini perintah Allah. Setan itu musuhmu, jadikan sebagai musuh. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan itu adalah merayu manusia, membujuk manusia, menghancurkan imannya manusia, menghancurkan Islamnya manusia supaya menjadi penghuni neraka. Maka tidak mustahil kalau zaman sekarang ini, kenapa kita ngambil sikap core manusia terhadap dinul Islam sekarang ini, sikap manusia di Islam ini kemudian bermacam-macam.
kasih. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang takwa. Amin. Yang muslimin Islam melaksanakan rukun Islam dengan baik, dengan catatan bahwa di dalam rukun Islam itu ada 2, jika mampu, zakat jika mampu, haji jika mampu. Kalau itu yang 3, tidak ada bahasa tidak mampu. Syahadat masa nggak mampu, tapi juga ada yang nggak mampu loh. Jangan dikira syahadat cuma pada waktu nikah. Bener apa? Ada waktu nikah syahadat dibimbing oleh Pak penghulu ya. Penghulu itu kan PPN, pegawai pencatat nikah. Asyhadu an la ilaha illallah, walaupun nggak benar, berulang-ulang nggak benar-benar, akhirnya udahlah dianggap benar saja oleh Pak penghulu, dinikahkan. Habis itu lupa. Ada sholat. Yang penting itu sholat. Kenapa? Puasa kan cuma 1 bulan dalam 12 bulan. Ya kalau begitu perintah Islam yang paling mendasar itu adalah sholat. Makanya kalau ada, Nabi juga mengatakan tandanya orang itu Islam itu gimana? Sholat. Kalau mengaku KTP-nya Islam, Pak Lurah, KTP-nya Islam nih, tapi kemudian nggak sholat, menurut Allah tidak Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perbedaan antara kami dan mereka, kami orang Islam dan mereka orang yang tidak Islam, terdapat dan terletak dalam sholat. Sholat Islam, enggak sholat enggak. Itu makanya mudah-mudahan Masjid Al-Mukhlisin ya Pak akan direnovasi tadi, didukung. Insya Allah barang siapa yang membangun masjid walaupun seperti sarang burung, disediakan oleh Allah bangunan mewah di surga. Kan Masya Allah, emang di rumah di surga itu murah. Sebenarnya nggak murah dan juga tidak mahal, cukup sebagian kecil saja ya, tidak semuanya kok rezeki itu yang diberikan oleh Allah kemudian kita sumbangkan ke masjid semua, sebagian, tapi itu Allah sudah janjikan, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Baik, kalau begitu pentingnya di dalam Islam ini adalah iman kepada Allah kita utuhkan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena kalau niatan untuk mengurangi berarti itu adalah perilaku setan, langkahnya setan, bujuk rayu setan. Rukun Islam yang 5 tetap yakini bahwa rukun Islam itu 5, walaupun memang keprakteknya keseharian kita adalah yang paling penting itu adalah sholat. Makanya sholatlah dengan berdiri jika mampu. Mohon maaf, yang duduk ya Pak nggak masalah ya. Sholatlah kalau memang sudah nggak mampu berdiri, sholatlah dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, biasanya saya dengan berbaring nih. Sholatlah dengan berbaring. Nggak bisa berbaring nih, boleh terlentang. Sholatlah dengan terlentang. Bagaimana? Ngedipkan mata, Allahu Akbar, ngedip. Ruku ngedip, iktidal ngedip, sujud ngedip, duduk di antara 2 sujud ngedip, sampai salam ngedip. Nggak bisa ngedip? Kalau nggak bisa ngedip gimana? Disolati. Bendera kuning urusannya. Kalau sudah bendera kuning itu KTP-nya ditarik, betul ya Pak Lurah ya? KTP ditarik. Karena nanti takutnya di dalam kuburan dibangga-banggakan, saya muslim loh, itu tarik itu KTP-nya, dan itu memang tidak akan berlaku di kuburan. Islam menjadi Islam yang kafah inilah yang akan mendapatkan sa'adah di dunia, sa'adah fil akhirah. Tapi untuk mendapatkan yang mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah harus kafah, harus totalitas. Nah, begitu sudah totalitas, maka kemudian kita harus yakin bahwa setan itu menggoda manusia, dan setan menggoda manusia itu sehalus aliran darah. Bapak Ibu, kalau ditanya sekarang, berasa nggak darahnya mengalir? Siapa yang berasa? Siapa yang berasa darahnya mengalir? Enggak kan? Tapi yakin nggak kalau darah kita mengalir?
setan menggoda itu sehalus aliran darah. Kita tidak berasa digoda oleh setan, tapi kita harus yakin setiap orang mau berbuat baik atau setiap orang punya kecenderungan berbuat jahat selalu dibumbui oleh setan. Mau berbuat baik itu mikir dulu. Orkomas nih pertama kali ngaji Sabtu subuh, hitung jari, datang, enggak datang, enggak datang, enggak datang, enggak datang, enggak, jarinya 10, keduluan setan, enggak usah, kata setan enggak usah datang. Itu Pak, sehalus aliran darah, Masya Allah. Melihat yang mungkar-mungkar itu setan kan bujuk, udah lakukan aja, tanda tangani aja, gak masalah itu. Kata setan, tapi kita kan nggak berasa, Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, waktunya sih ya. Saya tadi itu soalnya jujur aja Pak, saya setiap dipanggil ke Porkomas tuh nyasar. Saking pengen nggak nyasar, saya kemarin habis khotbah Jumat tuh di Sabilul Huda situ saya muter situ, nyari namanya Jalan Anggrek. Saya udah cari itu Pak, Mas Wedi, udah saya cari. Makanya saya yakin aja gitu. Oh kemarin udah melihat masa subuh lupa. Nah sampai Pak Swedi, saya memang rahasiakan. Saya sudah survei itu saya rahasiakan Pak. Cuman, aduh Pak, mau maaf Pak, mobilnya apa gitu. Saya terus bla 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 bla. Yaudah, mau saya udah tahu. Ya tadi saya itu dirayu sama Mas Dedi Baitul Mukmin, Dedi ya. Pak Kiai katanya, sholat subuhnya di Baitul Mukminin aja kayak gitu. Maksudnya dia pengen saya jadi imam di situ. Jadi setiap saya datang terus jadi imam. Jadi mohon maaf Mas Imam ya dari Halmahera. Memang suara saya seperti itu ya. Saya sudah cukup tua tapi memang suara saya memang khas yang begitu Pak. Kenceng suara saya ya. Ya mungkin kaget. Nah saya kenapa suara saya nadanya kayak nada cucunya lah saya, cucunya Abdurrahman Sudes, karena saya memang saking seringnya dengerin Abdurrahman Sudes tahun 93, 94, 9 sampai 98 itu setiap haji Abdurrahman Sudes itu yang selalu tampil. Maghrib Sudes, Isya Sudes, kadang-kadang subuh Sudes. Dan terus sampai di Indonesia saya lupa gaya saya, matok ke gayanya Abdurrahman Sudes. Pernah ada orang tanya, Pak Ustaz pernah di PTIG? Enggak. Pernah tinggal di Mesir? Enggak. Kok suaranya kayak suara Masjidil Haram? Ya nggak tahu. Saya kemarin tadi malam tuh jadi korban. Maksud saya rakaat pertama itu baca surat biasa, lagu saya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat kedua balik lagi kayak tadi tuh Mas. Mestinya harus konsentrasi penuh kalau mau balik ke aslinya saya. Begitu sudah mulai tahun 94 ya 94 itu nempel itu ya gayanya Abdurrahman Sudes itu ya. Jadi begitulah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini belum tuntas bahasan sikap manusia di dalam menerima dinul Islam, karena memang ini faktor waktu ya. Mudah-mudahan ya memang bukan meminta diundang saya ya, tapi mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi ya. Mudah-mudahan yang sudah ada ayo kita terus ya, jangan sampai kapok. Jangan saya datang kalau di masjid dekat saya, kalau saya sudah berusaha jam 4 lewat 5 menit berangkat dari rumah ya, sekarang sudah jam 6 berarti sudah 2 jam saya dari rumah sampai sekarang nih Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam barokahnya Allah. Kita terima Islam sebagai agama satu-satunya yang benar. Ini titiknya di situ. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah hanya Islam. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, salah, bertentangan dengan Al-Quran. Semua agama benar, salah, bertentangan dengan Al-Quran. Surat Ali Imran 19. Bahkan tadi saya bacakan Ali Imran lagi 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa yang menganut agama selain Islam, fala yuqbal minhu. Falan yuqbal minhu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab kalau sudah pakai lan enggak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal
syirik. Yakini Islam adalah dinullah, agama Allah, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Gak memeluk Islam berarti nanti di akhirat gak bakal diterima dan termasuk orang yang rugi. Itu intinya seperti itu. Bersyukurlah kita mendapatkan hidayah menjadi seorang muslimah. Pelihara Islam kita, ya Islam kita pelihara dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mungkin ditutup dengan doa. Ada doanya ya? Langsung. Baik, kita baca dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah dan taufik kepada kita. Yang baik, yang kafah, yang akan mendapatkan sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah, kepada mereka-mereka yang telah berjuang ya di dalam mungkin Masjid Al-Mukhlisin ini, meletak dasar pertamanya yang sudah meninggal diampuni oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang masih sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus corona segera diambil alih, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa beribadah secara normal ya, ibadah secara baik tanpa ada was-was. Dan teruslah kita, mudah-mudahan kita yang hadir sekarang ini dihilangkan rasa was-was dan kekhawatiran kita terhadap datangnya virus corona. Tapi tetap usaha dan doa kita satukan menjadi satu. Al-Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah war ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa'na minal bala wal waba wal fahsya ma nazala bina min ad-dunya wa bika syaitanir rajim wa min hawla'il qawmil zalimin al-tawmin al-baghin innaka idza yasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbal fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu biya salam.